104.9 Mitra FM All Day All Hits Mitra Lovers, seperti yang sudah Sandi janjikan tadi ya. Kita di jam 5:30 sampai jam 5:30 sore nanti kita ada di Beranda Islami, yang mana nanti selama 1 jam ke depan saya nggak sendirian karena di studio sudah hadir narasumber kita Dr. Muskinul Fuad MAG, yang mana beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Oke, langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Andi. Sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak? Pemilu 2024. Ikutan sibuk juga kah Pak? Sibuk apa ya? Sibuk nonton kali. Sibuk mantau ya Pak ya? Konten politik. Oke, dan sore hari ini tema kita adalah rekayasa Tuhan. Mungkin nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ada yang ingin disampaikan dulu terkait apa itu rekayasa Tuhan. Maksudnya gimana gitu Pak? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Andi, mitra sekalian, istilah atau tema kita sore ini sebenarnya memang saya kutip dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 54. Nah ini menurut saya ini perlu kita pahami nih. Di ayat 54 dari surat Ali Imran ini ada istilah yang menarik. Di ujung ayat itu adalah Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Wah. Jadi Allah itu bisa dikatakan dialah yang pembuat makar yang sesungguhnya, rekayasa yang sesungguhnya. Nah, dalam ayat itu sebenarnya intinya ada fenomena bahwa kita sebutkan ayatnya secara lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, kenapa saya tertarik mengangkat istilah dari ayat ini? Kita Indonesia kan menjadi rekayasa Tuhan atau rekayasa Allah. Dalam kehidupan kita secara umum, Mas Andi, mitra sekalian, kadang-kadang kita mungkin merasa ada orang lain atau sekelompok orang yang kayaknya kok mereka punya persekongkolan misalnya. Iya. Persekutuan. Nah, persekutuan tapi jelek maksudnya. Mereka mungkin menipu kita, apalagi ya intinya membuat perencanaan yang negatif untuk mencelakakan sekelompok orang atau mungkin seseorang, atau bahkan mohon maaf itu mungkin lebih ke dalam level yang lebih luas, misalnya dalam level negara misalnya. Kita dulu pernah di zaman PKI itu kan membuat makar Mas. Tahun 48, kemudian tahun 65 di Jakarta dengan berujung pada penculikan jenderal-jenderal waktu itu. Jadi waktu itu kayaknya kalau dalam sejarah itu kita amati, PKI itu kayaknya hampir menang waktu itu. Hampir menang waktu itu. Dia jadi partai, dia mau istilahnya menggulingkan, ya intinya menguasai negara kita. Kemudian berlandaskan komunis misalnya, itu kalau dalam bahasa agama disebut dengan orang-orang yang membuat makar. Tapi ternyata jangan lupa kalau PKI kan tidak percaya dengan Tuhan ya, tidak percaya dengan agama. Bahkan mereka sering berkontra atau istilahnya menjelek-jelekan agama atau kaum santri waktu itu. Ada istilah Gusti Allah wis mati, kira-kira gitu. Sampai seperti itu waktu itu pertarungannya. Ngeri ya? Ngeri sekali waktu itu. Pertarungan antar mereka yang membuat makar dengan mungkin kita sebut keseluruhan bangsa kita. Meskipun bangsa kita juga ada berbagai kelompok. Tapi alhamdulillah ternyata Allah tidak mengizinkan makar PKI yang ingin menguasai negara kita. Dan ternyata yang berlaku adalah
makarnya Allah. Tapi kalau kita sebut Allah makar itu bukan dalam pengertian negatif ya. Itu artinya bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya tidak akan terjadi kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang sesungguhnya juga bisa melawan rekayasa mereka. Nah, apa kaitannya dengan hari ini? Kita harus akui negara kita ini sekarang lagi dalam tanda kutip, kalau bahasa pengamat, Mas Andi mungkin sering juga sering nonton, sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang ini relevan nih. Dalam arti kita sudah tahu ya, kampanye sudah selesai, bukan kampanye, debat sudah selesai. Kampanye juga berakhir besok tanggal 10, ya, kampanye akbar. Kemudian kurang 1 pekan lagi kita akan melakukan pemilu, ya. Tapi ternyata bukan katanya ini mau tenang, tapi ternyata panas lagi. Nah. Ya, dengan berbagai peristiwa yang belakangan terjadi. Ada yang, karena saya orang kampus ya, saya harus mengutip pendapat para guru besar ya dari berbagai kampus, ratusan kampus di Indonesia yang sedang mengingatkan pemerintah hari ini. Yang katanya tidak netral, kemudian dalam tanda kutip melanggar etika ketika mengubah undang-undang, misalnya gitu kan. Kemudian kemarin juga KPU diperingatkan secara keras oleh DKPP ya. Gara-gara meloloskan itu ya. Meloloskan anak presiden kita ini. Tentu kita jangan melihat sosoknya, tapi di situ ada kelompok yang barangkali sedang melakukan rekayasa. Wah. Ada rencana besar apa gitu ya? Itu? Kalau itu memang kejelekan dan itu berbahaya buat bangsa kita, jangan khawatir bahwa rekayasa dalam tanda kutip kita sebut, tidak sebut person ya, tapi sebuah kelompok di balik itu siapa mereka sebenarnya yang pingin kayaknya kok negara kita kok begini-begini saja, misalnya begitu kan? Yang katanya demokrasinya terancam lah. Aparatnya tidak netral lah, misalnya penyelenggara pemilunya juga kemarin sudah terbukti oleh DKPP. Ya tentu kita berharap semoga mereka-mereka yang tadinya dalam tanda kutip mungkin berniat untuk curang lah, apalagi memihak itu macam-macam itu, bahkan mengerahkan aparat barangkali, sebagaimana sekarang sedang disinyalir oleh para akademisi. Mempolitisasi bansos lah, macam-macam lah yang sebagaimana kita sekarang dengar. Tentu saja ini patut kita sikapi sebagai rakyat ya, sebagai bangsa, sebagai warga, netizen, citizen di Indonesia ini. Ya kita yakin bahwa kita sebagai orang beragama, karena memang tema kita atau acara kita Beranda Islami, ya kita kembali ke agama. Bahwa sesungguhnya rekayasa manusia itu insya Allah tidak akan terjadi. Yang terjadi itulah adalah pertolongan Allah yang kalau dalam Al-Quran ini disebut dengan makar Tuhan. Artinya Allah akan turun tangan untuk supaya negara kita ini tidak dikhawatirkan atau tidak mengalami sebagaimana yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat atau akademisi itu. Bahkan sekarang mahasiswa sudah mulai turun kan untuk memprotes macam-macam itulah. Kita tidak menyebut sosok lagi-lagi, tidak menyebut personal, tapi ini sebuah sistem. Jadi kalaulah memang betul ada rekayasa, ada apa istilahnya, ya kayak upaya yang sistematis Mas Andi dari berbagai kalangan yang pingin melanggengkan dalam tanda kutip sistem yang dalam bahasa para pengamat itu sudah mulai nggak benar ini misalnya. Kalau itu betul, mari kita lihat. Kita tanya ke hati nurani kita, kalau memang itu adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, demi dalam tanda kutip mungkin kelompok mereka, demi yang membiayai mereka, demi mereka yang ingin menguasai bangsa kita ini, sehingga negara kita ini yang katanya kaya raya, tapi kok kita punya hutang banyak. Kemudian dikuasai oleh segelintir pengusaha yang kaya banget gitu. Nah, saya pikir kita harus perlu tahu ada apa dengan negara kita ini. Kok kalau bisa gitu ya Pak? Nah,
Oleh karena itu, mitra lovers sekalian, ya tentu kita berharap pemilu yang akan datang bisa berjalan dengan jujur, adil, damai. Dan saya pikir kita tidak salah kalau berharap pemerintah bisa mendengar berbagai seruan moral yang belakangan ini sudah digaungkan kembali oleh para akademisi, para profesor. Mereka turun gunung mengingatkan ada yang salah dengan pemerintah. Nah, kita sebagai rakyat bagaimana? Tentu kita menghormati masing-masing kita ini mungkin sudah punya pilihan, ada yang 01, 02, 03, partai ini, partai itu, caleg ini, caleg itu silahkan monggo, kembalikan ke hati nurani. Tetapi tema kita kembali kepada bahwa pada dasarnya dalam hidup kita ini tidak serta-merta kemudian kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada upaya kita manusia, ikhtiar saja. Kampanye sudah dijalankan, ya kan? Nah, biarkan kira-kira rakyat Indonesia ini, insya Allah kalau dengan sesuai hati nuraninya, tidak ada kecurangan, tidak ada rekayasa macam-macam. Semoga kita bisa melalui pemilu ini dengan baik dan nanti hasilnya diterima oleh semua unsur negara kita ini, bangsa kita ini, siapapun yang menang. Cuma masalahnya ini ada gejala-gejala yang mengarah bahwa ada ketidaknetralan, ada dalam tanda kutip rekayasa sebenarnya. Kalau kita setuju, gimana Mas? Kadang-kadang ada yang sudah memprediksi siapa pemenangnya. Nah, gitu ya. Ini kan mengkhawatirkan sebenarnya. Iya, ini juga kemarin sempat lihat videonya kan di luar negeri, bahkan ini kayak jadi semacam kayak bahan bercandaan. Begitu. Sementara di luar sana butuh proses sekian lama, kalau di Indonesia katanya pemilu belum dilaksanakan sudah ketahuan siapa yang mau menang. Apalagi gitu. Kemarin berita-beritanya ya. Iya. Ada kartu suara di luar negeri yang sudah dicoblos misalnya. Kayaknya itu tidak hoax semua. Saya khawatirnya begitu. Takutnya itu beneran ya. Nah, makanya semoga sih hoax. Mudah-mudahan iya hoax. Tapi berita sekarang kan luar biasa, bisa diverifikasi loh. Yang memberitakan mereka-mereka yang mengalami langsung di lapangan. Dan kadang-kadang itu media online-nya pun media-media besar gitu ya Pak, yang makanya, kadang-kadang kayaknya ini bukan ecek-ecek deh. Makanya, ya saya pikir kita patut perlu menyadari ada apa sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai voter, sebagai pemilih ya tentu saja kita pilih yang kira-kira sesuai dengan hati nurani kita. Jangan terpengaruh dengan upaya-upaya yang tadi. Termasuk penyesatan misalnya, ini bansosnya dari calon tertentu. Wah, itu tidak benar. Karena bansos itu adalah uang negara, uang rakyat. Jadi mereka teman kita yang memang membutuhkan ya kita dorong untuk menerima itu, tapi jangan merasa berhutang budi karena itu hak mereka, karena sudah dapat maka harus gitu ya, itu yang menurut saya salah. Nah, kira-kira seperti itulah maksudnya. Jadi mitra lovers sekalian, mari dalam menjalani kehidupan kita ini, baik dalam level tadi terkait dengan ancaman terhadap negara kita sebagaimana pernah terjadi, atau dalam hidup kita ini Mas. Jadi kalau misalnya ada sekelompok seseorang teman kita yang mungkin mohon maaf kelihatannya ada nada-nada mau merekayasa atau mengerjain kita, percayalah bahwa yang merekayasa sejati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan kejadian ya nggak akan kejadian. Nggak akan terjadi ya Pak. Ya, jadi kita jangan kemudian menjadi orang yang kita harus merekayasa juga, kita harus bersekongkol juga, tidak. Katakan ngelawan gitu ya Pak. Iya, dalam pengertian bersekongkol itu artinya kita berbuat yang sama. Dalam pengertian kita memfitnah misalnya dan sebagainya. Jadi insya Allah dalam hidup ini ya menurut saya ya kita perlu punya prinsip, jangan kemudian kita menjadi orang yang saling membuat makar misalnya untuk mencelakai orang lain, untuk menyingkirkan kelompok lain. Nah itu saya pikir perlu kita miliki. Jadi nothing tulus saja. Jadi kalau kita memang punya tugas, ya misalnya di sebuah masyarakat kita punya organisasi, punya kelompok, punya aliran, ya mari bersaing secara gentle, secara sehat. Nggak usah main, kalau dalam bahasa Indonesia bermain kayu ya. Kayu itu artinya menipu, menyebar hoax, menyerang, hasut sana sini, menghasut. Nah itu termasuk makar itu namanya.
Jadi konteks makar tidak harus dalam konteks negara saja, tapi bisa dalam sebuah organisasi, sebuah masyarakat, sebuah ormas, ya. Entah itu pemilihan kepala desa lah. Iya. Jadi kalau kita memang menjadi pesaing, menjadi kontestan dalam pemilihan apa, ya kita bersaing secara sehat. Bertarung dengan dalam pengertian gagasannya diadu. Jangan kemudian di belakang itu kita kasakusuk. Menggunakan politik uang. Money politik uang itu termasuk makar. Persengkongkolan itu namanya. Jadi kita sebagai voter, sebagai rakyat jangan mengikuti permainan seperti itu. Sampai kemudian kita menarasikan, ya aku tah arep milih sing Awet duit. Nah, wani piro. Ini kalimat ini sering banget kedengeran loh, Pak. Nah, yang begini-begini ini menurut saya harus kita perangi. Nggak benar itu. Ya. Masa kita dihargai begitu murah? Oke lah, misalnya gini Mas Hendy. Mungkin Mas Hendy pernah dengar. Kira-kira berapa sih? 100.000 misalnya. Belum ini sih Pak. Belum sampai ke saya loh maksudnya. Belum. Kayaknya saya kan jarang ikut-ikutan kumpulan segala macam. Misalnya mendengar ya. Pernah denger sih katanya ada yang dapat bingkisan apa gitu. Terus ada yang dapat amplop suruh daftar siapa yang milih gitu. Oh, sampai seperti itu ya? Iya. Oke, sekarang misalnya 100.000. Untuk 5 tahun yang akan datang. 100.000 dibagi 5 tahun itu kira-kira nilainya berapa? Terlalu murah ya Pak. Terlalu murah suara kita itu. Masa kita mau menggadaikan harga diri kita? Berasa masa depan kita dipertaruhkan dengan 100.000 gitu ya Pak. Murah sekali menurut saya. Jadi marilah menjadi pemilih yang punya harga diri. Tapi fakta di lapangan ketika orang-orang dikasih duit segitu tuh kayak mereka dengan senang hati gitu Pak. Itu fenomena yang seperti apa gitu. Sekarang gini, kalau kita terima, kita milih nggak? Punya hutang budi nggak? Padahal yang memberi kita itu orangnya kurang pas. Bukan orang yang baik. Itu gimana caranya? Padahal milih pemimpin harus milih yang terbaik kan? Iya. Yang justru datang ke kita malah seolah-olah yang nggak sesuai sama ini kita gitu ya Pak. Nah itu masalahnya. Bisa nggak kita nerima terus kita nggak milih dia? Bisa nggak? Kan ada rasa hutang budi. Nah kita nggak boleh begitu. Tapi bolehlah kita, kalau ideal tuh gini Mas Yandi. Idealnya sih kita tidak nerima. Idealnya. Tapi kalau belum bisa begitu ya itu paling ideal ya. Paling tidak kita terima duitnya kalau kita butuh. Tapi jangan pilih orangnya. Kalau emang orangnya nggak baik, atau partainya mungkin kurang pas dengan kita, jangan sampai yang ketiga nerima terus milih. Padahal dia bukan orang yang terbaik. Tapi kalau yang memberi kita ini orang baik Mas, memang dia layak jadi anggota yang kita pilih, entah itu di level legislatif atau di level presiden misalnya kalau ada. Tapi kayaknya kalau capres mah enggak lah, terlalu banyak itu, terlalu mahal itu. Paling ya caleg-caleg yang kira-kira caleg gitu ya Pak ya. Mungkin bukan uang, ada yang ngasih kalender, ngasih apalagi Mas ini sudah terima belum? Belum sih, tapi berseliweran karena saya kan jarang keluar ya. Cuma dengar gitu kan, ada yang dapat, ada yang disuruh kumpulan, dapat ini, dapat itu. Kebetulan saya yang jarang keluar, jarang ikut-ikutan, jadi sejauh ini belum gitu. Tapi Mas Adi pengen milih kan? Kalau milih saya sudah punya pilihan. Wah, ya. Jadi bahkan sebelum ada isu ini misalnya katakanlah saya nggak dapat itu pun mungkin saya juga akan memilih si itu misal gitu kan Pak. Kenapa memilih itu? Ya sejauh ini menurut saya tujuan kedepannya misal gitu kan. Boleh, ini sepertinya kayaknya memang baik nih buat bangsa ini dan berasa kayak saya tuh pengen Indonesia tuh begini. Nah kayaknya kok cocok cenderung ke si ini misal gitu ya Pak ya. Baik. Itu berarti itu sudah cerdas itu namanya. Artinya sebagai pemilih yang punya harga diri, tidak terpengaruh dengan. Tapi kalau misalnya kan kita nggak mungkin nolak ya, ada orang sosialisasi. Sudah ada punya pilihan belum nih, kami menawarkan. Tapi dia nggak memaksa, sekedar sosialisasi si Anu begini, dia ada gambarnya. Kan pemilih kita juga kadang-kadang masih bingung kan. Nomornya, posisinya, partainya kan gitu. Apalagi untuk di pedesaan kan banyak orang-orang yang kurang tahu ya. Kalau sekedar stiker atau kalender untuk sekedar tali asi itu saya pikir ya masih wajar. Asal dia memang baik orangnya, memang niat ngasih gitu ya Pak. Jadi kita milih dia bukan karena kita dikasih. Toh cuma kalender, berapa sih nilainya? Iya. Nah, kira-kira begitu Mas. Jadi
tema kita itu dalam arti bahwa sangat mungkin negara kita ini sedang direkayasa. Rekayasa hasil pemilunya, rekayasa prosesnya, sangat mungkin. Tapi saya ingin mengingatkan kepada mereka yang terlibat dalam rekayasa ini, bahwa Allah lah yang sebaik-baik pembuat rekayasa. Mari kita lihat kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi zaman PKI waktu itu. Ternyata luar biasa, Mas. Sekuat apapun rencana mereka gitu ya, Pak. Akan dikalahkan oleh rencana Allah. Tentu saja rencana Allah harus kita undang dengan menjadi rakyat yang mungkin satu, ya beribadah, beramal soleh, berdoa. Semoga bangsa kita ini tidak sampai hancur, tidak sampai, ya intinya tidak sampai, bahasa kita apa sih? Ya tidak sampai seperti negara-negara lain lah yang beberapa yang sudah kita saksikan kemarin. Begitu Mas Sandi sebagai pengantar. Baik, siap. Mitra Lovers, silakan yang mau nanya-nanya ya untuk sore hari ini yang mau gabung di Beranda Islami nanti bisa masuk lewat 081326151049 atau bisa coba online ke 621621. Tapi kita ke jeda komersial break dulu ya. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan Piara Tendian 51 Purwokerto ya, Beranda Islami sore hari ini masih bersama Ustadz Fuad ya. Oke, terkait rekayasa Tuhan, kalau kita lihat di media sosial lah, sekarang ini headline-nya apa, orang-orang komennya apa, terus mereka saling beradu argumen gitu ya Pak. Kita jadi memikirkan sebenarnya Indonesia ini lagi kenapa dan mau ada apa. Ini menyikapinya gimana gitu ya Pak. Dan ada rencana besar apa dari masing-masing orang yang berkepentingan ini gitu kan. Yeah. Kadang-kadang kita tuh ikut panas walaupun mungkin kita nggak terlibat secara langsung dalam proses tersebut ya. Tapi kita sebagai masyarakat mau nggak mau kan nantinya ikut andil karena nanti kita ikut menentukan ya. Cuman kita kan bertanya-tanya, ini ada apa sih gitu? Orang-orang jadi ngerasa sana sini ngerasa bener gitu. Ya. Aduh, ngeri. Oke, terima kasih Mas Andi. Jadi memang disinilah kita dituntut untuk menimbang-nimbang. Jangan terpengaruh tadian, terpengaruh bantuan, terpengaruh berita-berita yang dalam tanda kutip pencitraan lah, macam-macam lah. Kita harus recheck kembali, check and recheck calon-calon yang sudah ada. Kalau capres kan terbagi menjadi 3 ya, capres cawapres itu. Kemudian ada partai, ada anggota legislatif dan sebagainya. Jadi intinya kita jangan kemudian menggadaikan tadi hanya karena ikut-ikutan. Jadi kita harus tetap mencari informasi kira-kira untuk Indonesia ke depan tuh mana yang paling baik dari segi karakter pimpinannya, dari segi kemampuannya, dari segi etikanya, dari segi komunikasinya. Nah, jadi intinya seperti itu sebenarnya. Jadi kita sedang mencari pemimpin, bukan masalah coblos-coblos. Enggak. Itu kita mempertaruhkan masa depan kita, negara kita ini. Nah, tentu saja kita harus terlibat. Nah, kalau bingung gimana? Tanya. Oke, mungkin kalau legislatif mungkin agak sulit ya, karena terlalu banyak ya. Kita dapilnya masing-masing. Ya, kalau saya, ya orang yang datang ke rumah jenengan misalnya, tahu gambarnya, mungkin ada tetangga, saudara, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita istilahnya ada wonge dewek. Wonge dewek aja nyobros lia-lia. Ya lagi musim gini ngaku-ngaku ya Pak. Ngaku-ngaku wonge dewek. Tapi nek sing ngaku wonge dewek banyak gimana Mas? Nah, kan harus memilih. Ya kan? Dari partai itu ngaku wonge dewek. Loh, saya dari misalnya caleg DPRD sudah berapa itu yang WA misalnya. Dari DPR, dari partai ini WA, minta dukungannya. Sini minta dukungannya. Tiba-tiba deket gitu ya. Nah, kan milihnya satu. Iya. Ya, monggo silakan. Jadi diskusi atau perdebatan yang kita saksikan lewat media, terutama yang masih muda-muda ini kan suka nonton YouTube macam-macam lah ya. Ada perdebatan di situ, ada pro dan kontra di situ. Mari kita perhatikan mana yang konsisten. Mana yang cuma jago ngomong saja, mana yang punya kinerjanya. Jadi kita lihat track recordnya. Dia waktu mimpin itu
apa prestasinya, apa karyanya, apa yang sudah dilakukan. Jadi nggak usah terpengaruh dengan bansos macam-macam, itu duit negara, kita nggak usah terpengaruh itu. Nah, meskipun misalnya orang tua kita menjadi penerima, jangan merasa berhutang budi. Kita memilih negara, jadi nggak usah berhutang budi. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau memang kita bingung kayaknya, tapi kita bisa eliminasi, Mas. Kan calonnya 3 nih kalau capres. Kita eliminasi mana dulu yang kayaknya nggak layak. Buang 1 dulu, tinggal 2 kan. 2. Nah, tinggal 2 misalnya antara 01 atau 0 berapa. Misal 03 gitu ya, atau 02 dengan 01. Apalagi nanti kalau sudah masuk 2 putaran, 2 putaran kan. itu lebih berat. Tapi sebelum kita nyoblos kan di antara 3 ini kira-kira kita buang yang mana dulu? Kan tinggal 2 nih. Nah, tinggal 2 itu pilih lagi. Itu namanya metode eliminasi namanya. Mana yang terbaik dia? Mungkin dari agamanya, dari akhlaknya, dari kemampuannya. Boleh begitu tuh. Insya Allah dengan informasi yang ada kita bisa menimbang-nimbang. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Masih ada waktu ini untuk memutuskan apakah betul pilihan kita itu. Walaupun tujuannya mereka semuanya kalau selama itu memang baik. Gitu ngakunya ya baik. Oke, sekarang kalau ngaku baik semua. Ya. Setuju nggak itu mereka baik? Nah, justru itu yang dipertanyakan. Nah, oke, secara personal kayaknya baik semua. Tapi yang terbaik ada nggak? Atau sebaliknya Mas Sandi, kayaknya jelek semua. Nah, itu dia yang kadang-kadang kita harus ngambil dari sisi mananya ya. Ini biar buat kalau pemimpin kan bukan kayaknya imbang nih posisinya nih. Apanya kira-kira ya? Pemimpin itu kan bukan malaikat. Tapi yang penting kan rasanya dari segi, insya Allah semua orang itu punya hati kan. Ketika lihat dia di TV, kelihatan tuh. Bisa nilai apa ya? Ketika ngomong, mana yang tulus, mana yang topeng. Punya niat tersembunyi katakan. Mana yang kelihatannya nggak capable, nggak meyakinkan. Loh, Indonesia ini presidennya itu mau bicara kemana-mana juga loh. Boleh nggak kita lihat mana yang kemampuan bahasa asingnya bagus? Boleh. Loh, berdiskusi dengan negara lain kok, masa presiden kita nggak punya kemampuan bahasa yang bagus, bahasa Inggris? Itu kan salah satu faktor penunjang juga ya. Itu kan kecerdasan termasuk. Atau kemampuan komunikasinya, atau stabilitas emosinya. Nah, itu bisa dilihat itu. Ya, emosian misal. Kalau presiden kok temperamental, wah, repot itu. Gitu kira-kira. Harus sedetail itu berarti kita itu. Ini nentuinnya ya Pak ya. Tapi insya Allah setelah informasinya banyak, itu mainnya hati. Kayaknya saya lebih serak yang ini. Kayak gitu. Masalahnya saya pernah ketemu orang, ya saudara saya juga. Dia milih ini. Wah, aku melas ya kan. Loh, milih pemimpin kok melas. Jangan melas. Kita milih pemimpin itu yang terbaik buat bangsa. Bukan masalah melas atau tidak melas. Kasihan kalau nggak jadi gitu. Ya kasihan kabeh. Kok usah dicaplesi kabeh. Kan gitu Mas Andi. Jadi ya tentu saja kita tidak kemudian harus tahu sampai sini. Ya sebatas yang kita tahu, atau kalau kita nggak mau tahu, tanya orang saja deh. Siapa dia? Harus orang yang benar ya Pak. Takutnya kita orang yang sama objektif, orang yang ternyata dia dari kubu A, B, C-nya gitu ya. Jelas dia akan menjatuhkan lawan sebisa mungkin. Misal gitu ya. Mungkin teman kita yang kelihatannya bacaannya banyak, terus perilakunya juga bagus, ibadahnya bagus. Tanya saja ke dia. Menurut kamu yang mana? Misalnya begitu. Apa alasannya? Boleh begitu. Apa alasannya? Nah, kalau misalnya gini, loh itu di sana juga ada kiainya, di sana ada ustadznya, di sana ada ustadznya, gimana tuh kita pilihnya? Kan kadang-kadang mereka patokannya biasanya kalau ulama ngomong apa kan bla 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 gitu ya. Itu kan jadi kita juga ikut yang mana gitu ya Pak. Sekarang kita lihat. Ulama, ustadz yang ikut itu kira-kira konsisten nggak? Itu juga kita lihat, pendukungnya kita lihat juga. Ya, pendukungnya. Dalam pengertian memang pada akhirnya setelah kita mengumpulkan informasi, ketika kita mau ke TPS itu kan serahkan ke hati kita kan. Hati kita itu kira cenderung ke yang mana? Yang penting jangan karena tadi
Bansos lah, macam-macam berita Kasihan, bohong lah, iya. kasihan, jangan gitu. Karena kita milih pemimpin, bukan milih jangan sembarangan kita itu. Nah, kira-kira begitulah. Insya Allah kalau kita rakyatnya begitu ya kita tidak akan, negara kita ini tidak akan kalah oleh para pembuat makar. Makar dalam pengertian rekayasa atau persekongkolan untuk kepentingan mereka misalnya, meskipun mereka duitnya banyak misalnya, atau kita sebut oligarki misalnya. Nah, nggak usah takut itu. Kitalah yang menentukan. Nah, misalnya begitu. Tentu yang kita lawan bukan personnya, tapi sistemnya, kelakuannya itu loh. Kelakuannya ini. Kira-kira negara kita ini mau dibawa kemana? Kalau yang itu yang menang misal. Boleh kita punya Walaupun pendapat. kadang-kadang ada, ya kita kan kok orang kecil mana bisa ngelawan Nggak bisa begitu, itu Mas. gitu. Nggak bisa begitu. Lah kalau kecil bersatu kan bisa. Tetap Kira-kira berarti gimana caranya, tetap harus ada upaya juga dari kitanya gitu ya. Kan kita, oh iya, jangan karena Allah itu yang akan membuat rekayasa yang sesungguhnya, ya kita harus berusaha, kita harus menolong Allah maksudnya gitu. Iya, maksudnya Kan nggak kadang-kadang bisa kemudian terserah Allah, udah kita doa saja, milihnya enggak. Ya kita harus milih yang terbaik sesuai dengan pertolongan Allah gitu. Iya, tentu saja. Itulah yang dimaksud dengan wallahu khairul makin, Allah itu yang sebaik-baik membuat makar. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir juga. Ya, artinya selama rakyatnya ini benar, cara berpikirnya, hati nuraninya kita gunakan sesuai dengan yang ada dalam benak kita setelah kita mengumpulkan informasi. Nah, kira-kira begitu. Ya memang kita butuh sosialisasi. Nggak masalah gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat di lapangan, orang-orang sekarang kayak gampang Matre. emosian juga gitu ya, Pak. Maksudnya gampang kesulut gitu. Apalagi kalau misalnya mereka si A ketemu sama si B, pendukungnya misalnya, mereka beradu argumen, kita aja yang nonton, aduh. Ya. Ini kita, aduh, sumber yang benar yang mana nih gitu kadang-kadang kan. Nah, jangan tanya ke mereka yang sedang berkontestasi. Berarti kita perlu pihak lainnya yang lebih objektif memandangnya. Ya terserah, mau ustadz, mau temen, mau tokoh ya. Tapi tokoh yang kira-kira juga keseharian itu bisa dipegang kata-katanya. Nah, itu kan juga, jadi kita kadang-kadang agak kepikiran, loh ini yang ngomong sekelas si A misalnya ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau si A itu ternyata juga diminta oleh beliau-beliau ini untuk sebagai entah juru, entah apa. Nah, kadang-kadang kita panutannya, aduh kemana ya gitu. Ya nggak apa-apa. Terutama untuk tokoh-tokoh besar kan sekarang ini banyak yang bermunculan ya, maksudnya ikut menyuarakan gitu kan. Jadi itu mungkin juga sebagai salah satu bahan pertimbangan ya Pak ya. Ya. Ya tentu saja yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin, mikir semaksimal mungkin, mencari informasi sampai nanti tanggal sebelum 14. Ya ketika memang tanggal 14 informasi kita bahwa yang valid yang itu ya sudah. Gak apa-apa. Ya semoga kalaupun misalnya mohon maaf yang menang misalnya yang bukan kita kehendaki, ya minimal ya mereka disadarkan lah, kira-kira begitu. Dan kita mau nggak mau memang harus nerimakah atau ada semacam... Cuma masalahnya begini. Gimana Pak? Kalau kemudian yang menang itu prosesnya curang bagaimana? Kan kita juga menyayangkan kan. Maka di sini bukan hanya sekedar menang, tapi menang dengan kebenaran, menang dengan kejujuran, bukan menang asal menang gitu loh. Ya, itu yang menurut saya ya harus kita kawal itu. Walaupun sudah ada petugasnya sendiri sebenarnya di situ ya. Tapi ternyata kan apapun rekayasa bisa digunakan itu. Saya mencoba memahami apa yang berkembang loh ya. Dari orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kalau mereka sudah turun gunung, yang kita sebut tadi guru besar di berbagai kampus sudah mengingatkan, menyuarakan juga. Masa mereka punya kepentingan? Ya kepentingannya kepentingan bangsa gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya ini semoga sih tidak terjadi chaos gitu ya, dalam pengertian tetap pemilunya bisa jujur, adil, aparatnya netral. Nah, nanti yang asal prosesnya bagus, jujur, adil, yang menang siapapun kita terima. Ya oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sudah, kita nanti bertarung lagi 5 tahun yang akan datang. Oke. Begitu sikap yang terbaik menurut saya. Siap. Oke, Mitra Lovers, kita masih
cukup banyak waktu ya di 081326151049 yang barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Kita ke jeda komersial break dulu. Commercial break. Masih dari lantai 2 Jalan PRTDA 51 Purwokerto ya. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini. Mitra Lovers masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Said Purwokerto. Oke, balik ke topik kita untuk sore hari ini adalah rekayasa Tuhan. Sebenarnya makna dari rekayasa Tuhan itu sendiri seperti apa dan bentuknya bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi begini Mas, kadang-kadang kita memang sering membaca baik di Quran maupun di hadis bahwa Allah bertindak sebagaimana tindakan manusia. Misalnya Allah menyukai, innallaha yuhibbu apa gitu. Kemudian Allah bahkan selain apa dalam pengertian senang misalnya yang kemudian Allah juga murka. Allah itu dendam ada juga Mas. Oh bisa. Allah itu nah ketika kita mendengar termasuk tadi makar itu kan negatif kelihatannya. Nah ketika kita mendengar atau membaca bahwa Allah bertindak sebagaimana tindakan manusia, itu sebenarnya semacam metafora saja. Jadi jangan kita menganggap Allah itu berarti bikin tipu muslihat dong. Bukan itu maksudnya. Iya. Kan kalau makar itu kan kesannya negatif ya. Mereka yang jahat berbuat sesuatu yang bersifat tipu muslihat misalnya, sebagaimana PKI yang pernah terjadi di negara kita. Tentu Allah tidak seperti itu. Tapi ketika kita membaca bahwa Allah itu melakukan seperti itu, tentu caranya kita tidak tahu hakikatnya. Itu hanya ibaratnya ya intinya kejelekan itu tidak akan menang, kira-kira begitu. Kejahatan itu tidak akan menang, intinya begitu. Yang itu dilakukan oleh manusia kan. Ya, sebagaimana PKI itu kan sebuah makar yang luar biasa kalau sampai mereka bisa menguasai negara kita waktu itu kan. Itu namanya makar, ya, pemberontakan lah bahasanya apa itu. Jadi bentuknya kita tidak tahu, cuman tanda-tandanya mungkin bisa kita perhatikan. Misalnya terlihat dari apa gitu? Ya misalnya ada orang misalnya dihambat untuk mengeluarkan apa misalnya, ternyata kemudian malah jadi terbuka misalnya. Selama ini yang ditutup-tutupi misalnya oleh oknum penguasa misalnya, itu berarti kan kalau dalam bahasa kita yang sering dengar kan, oh ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja. Kira-kira gitu ya. Merasa alhamdulillah ada berkahnya meskipun kita dihambat. Ternyata ada peluang lain. Nah, misalnya begitu. Belum lagi kadang-kadang ada istilah pengalihan isu. Kayak gitu itu juga mungkin bisa ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Jadi kita tidak tahu secara apa lahir itu seperti apa bentuknya. Kita sering kan, kok dilalah begini ya? Ya nggak? Dalam hidup ini ya, bukan kita bicara Indonesia atau bicara bangsa, tapi bicara kehidupan kita pribadi. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sangka, ternyata itu maksudnya ada hikmah di kejadian itu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau kemudian mungkin kelompok kita atau ya bahasa kita mungkin ya pihak kita misalnya misalnya dihambat, dibikin isu macam-macam lah. Nah, kita nggak usah takut. Kalau kita yakin benar, kenapa harus takut? Karena kita yakin bahwa Allah itu juga bisa berbuat sama, dalam pengertian bisa menolong kita, supaya tidak terjadi makar-makar mereka-mereka yang jahat itu. Yang jahat itu apa? Ya siapapun, kelompok, partai, atau apapun bisa jadi. Kalau lihat ideologinya barangkali. Tentu ini yang tahu ya orang-orang yang tertentu, yang host ya, yang punya pemikiran yang tulus, yang tidak memihak, tapi dia merasakan itu. Bisa jadi seperti itu. Misalnya sampai ada yang dihambat kampanye misalnya. Tapi ada ternyata pendukungnya malah mau jalan lagi. Oh itu. Berarti itu kan sebuah bentuk.
perlawanan-perlawanan yang dilala kok berani. Termasuk ini barangkali ya, turunnya para akademisi, para profesor dari berbagai kampus menyuarakan kebenaran. Itulah bentuk-bentuk dari rekayasa Allah supaya negara kita ini lebih selamat barangkali. Barangkali loh ya, ini tentu kita bisa berbeda pendapat. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu para rektor paling juga digerakkan oleh kelompok tertentu. Atau misalnya, itu paling orang yang sirik karena nggak suka sama Nah, gitu ya, Pak. mari kita adu. Betulkah seperti itu? Rasa-rasanya enggak. Siapa sih capres yang atau timnya sih yang bisa menggerakkan para profesor, para guru besar itu untuk menyuarakan kebenaran? Berarti mereka memang benar-benar dari diri sendiri, nggak ada yang mengintimidasi, nyuruh segala macam gitu ya, Pak? Itu masalahnya. Itulah contoh rekayasa Allah untuk menolong bangsa kita ini barangkali loh ya. Kita boleh berpikiran seperti itu. Tidak bermaksud untuk negatif thinking. Iya. Lebih ke waspada gitu ya. Waspada. Artinya gini, ini sekaligus mengingatkan siapapun yang berkuasa nanti loh ya. Kita tidak bicara orang, tapi bicara sistem. Ya kan? Lalu sudah jelas ada kata-kata melanggar etik, ya kan? Melanggar coba etik gitu loh. Etik itu kan di atas hukum, Mas. Kategorinya berat ya, Pak? Oh, itu berat meskipun hukumnya jalan, silakan. Tapi itu cacat. Coba gimana itu rasanya, Mas? Kan mesti ada yang ganjel. Ada yang nggak bener tuh. Nah, itulah yang harus kita lawan itu. Nah, tinggal Allah yang menolong kita. Kita lawannya semampu kita saja, minimal bersuara lah. Itu sudah cukup ya. Loh, kita mau punya apa sih? Punya bisa duit apa balik lagi gitu ya, Pak? Akhirnya kita minimal bersuara. Lah kalau mereka yang sudah jadi profesor, jadi itu nggak berani bersuara, terus yang mau bersuara siapa? Rakyat kecil kan nggak mungkin. Ya mana didengar ibaratnya. Ya nggak akan didengar lah. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa yang kita diskusikan Mas Andi, sama sekali saya tidak punya kepentingan sama sekali. Saya juga ASN, saya harus netral. Cuma karena kejadian begini kan saya harus menyuarakan. Inilah pendapat saya. Jadi saya termasuk juga punya kewajiban moral kalau kemudian ada dalam tanda kutip perilaku oknum penguasa kita yang nggak benar, misalnya mereka rekayasa macam-macam kan, supaya satu putaran lah. Kalau perlu tidak ada putaran. Cuma kadang-kadang begini ya Pak, misal katakanlah kita sudah tahu ini kayaknya yang punya rencana agak menakutkan, misalnya si A misalnya, dia menang, terus kita mesti gimana? Tetap menerima atau kita mesti gimana gitu? Karena kita kan mungkin udah kebayang, menurut kita ini kayaknya ada sesuatu yang nggak bener, dia menang, kita udah kepikiran yang aneh-aneh. Yang menang tidak mesti bener kan? Ya nah itu kita mesti gimana menyikapinya? Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Walaupun keputusan sudah nggak apa-apa, dengan cara apapun. Entah itu dengan misalnya dengan ke langkah hukum misalnya. Tentu itu serahkan ke ahlinya. Ya minimal kita bersuara lah, kira-kira begitu. Berarti tetap harus ada upaya juga gitu. Ada upaya, jangan menyerah. Insya Allah kebenaran akan menang. Kejahatan itu kalah. Karena jahat jadi kalah gitu. Tapi yang menang barangkali tidak langsung, yang benar tidak langsung menang. Boleh jadi. Kadang-kadang kan suka ada yang gini, nggak usah yang sekarang, misalnya yang dulu. Yang dulu misalnya, ini dulu siapa sih yang milih? Kan suka ada yang begitu. Dulu pas perasaan begini-begini, kenapa sekarang dulu pas kampanye begini-begini, tahu-tahu belum lama dia kena kasus. Atau jadi kita kadang-kadang sama janji-janji itu suka apa sih gitu ya Pak? Tentu tidak ada pemimpin yang sempurna. Iya sih. Cuman kan kita melihat kecenderungannya. Contoh, kelihatannya dia baik bagi-bagi beras gitu. Tapi pertanyaan, betulkah dia baik? Contoh, apakah dia berbuat adil? Ini kita lagi tidak menyebut si ABC-nya ya Pak? Enggak. Kan saya bilang dia itu siapa? Tafsirkan diri saja, silakan. Lah saya mau ngapain coba Mas? Apa kepentingannya? Ya kepentingannya ya biar negara kita ini tetap. Coba Mas, kita kembali coba.
negara kita ini sudah lama merdeka kan, udah 70 berapa lebih kan, 75 kan. Dengan sumber alam yang sangat-sangat Kaya raya gitu ya, Pak. kok kita masih Banyak yang impor beras, kemiskinan juga masih apalagi banyak. ya kan, ngurus kesehatan kayaknya dipersulit. Kemarin tuh ada yang curhat ini, lansia kalau nggak salah. Lansia itu mbok nggak usah diribet-ribetkan itunya, birokrasinya kalau ngurus BPJS misalnya. Jadi mereka merasa masih ribet. Misalnya seperti itu. Atau nyekolahin anak, atau macam-macam lah. Ya kan? Kita harus berempati Mas dengan kebutuhan rakyat banyak ini. Jadi jangan bangga kalau kemudian pemimpin kita itu seperti Sinterklas, bagi-bagi. Tapi pekerjaan susah, kesehatan, macam-macam itu. Itu menurut saya harus kita lihat kembali. Kita nggak bisa kemudian kita rakyat kita itu dibodoh-bodohin terus, nggak bisa. Hanya dirayu menjelang pemilu ya. Iya nggak? Nah, kayak gitu tuh udah nggak zamannya lagi sekarang. Padahal mereka digituin pas pemilu doang gitu. Habis itu lupa lagi. Artinya kita melihat kebaikan itu yang sesungguhnya. Yang mari kita lihat rekam jejaknya. Kita lihat gagasannya ke depan, kemampuannya, ketulusannya. Mungkin dia nggak terlalu punya uang banyak, Mas. Tapi dia nggak mau berkompromi dengan mereka-mereka yang mau merampok negara kita ini. Nggak mau berkompromi. Nah, itu yang kita pilih. Tapi kalau yang masih mau kompromi lah, masih mikir dirinya, keluarganya, anaknya, emang negara milik lo, misalnya begitu. Iya. Loh, apa yang salah yang saya sampaikan? Bener kan? Kayak yang jadi ada hubungannya sama itu. Yang negara seperti keluarga. Nah, itu nggak bener itu. Diurut-urut kayak ada benang yang menyatukan gitu. Nah, itu rekayasa itu namanya, Mas. Rekayasa itu namanya. Ngakali namanya itu. Sudah saatnya kita menyuarakan itu. Ini mungkin saya agak gergeten ya, tapi ya namanya. Nah iya, cuman kan kita harus tetap berpikir waras, yang berkepala dingin. Mari kita hadapi dengan sekuat-kuatnya dengan upaya kita dari berbagai lini, dan jangan lupa kita punya keyakinan Allah lah yang akan menentukan. Karena Allah juga bisa berbuat makar sebagaimana mereka berbuat makar, merekayasa, persekongkol, ya kan? Ngatur kayak main catur itu. Dalangnya siapa itu? Kalau mau dalam sekejap tahu-tahu kebuka juga bisa ya, Pak? Makanya jangan lupa itu. Di antara mereka kan sekarang saling gontok-gontokan. Itu bentuk rekayasa Allah. Jadi terbuka sekarang. Sudah terdesak mereka. Misal, mereka itu siapa? Tafsirkan sendiri Mas Sandi. Ya, balik lagi Mitra Lovers, kita tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun ya. Ini kita bicara secara general ya, Pak ya. Iya. Tapi ya, mungkin Mitra Lovers mungkin bisa menafsirkan sendiri. Tapi kalaupun itu menunjuk seseorang, itu ya yang kita benci perilakunya. Saya dengar tuh bukan personalnya ya, Pak? Bukan personal, perilakunya. Yang dari UGM itu, dia bilang kami menyuarakan dengan cinta kasih. Oh iya, UGM kemarin rame ya. UI juga rame luar juga biasa. Jangan dianggap itu mereka tidak sayang. Loh, orang tua kita gini misalnya Mas Sandi. Mas Sandi ingat pernah dijewer sama orang tuanya misalnya? Sering. Apa menjewer itu kemudian tanda benci? Bukan, saking sayangnya. Mengingatkan. Gitu mengingatkan, gitu loh cara berpikirnya. Gitu, jangan kemudian dicurigai, ini ada yang menggerakkan. Jangan begitu. Itu hati nurani sudah tumpul kalau ada menteri yang ngomong kayak gitu. Kan menteri kemarin tuh yang membantah itu. Iya. Menteri siapa itu namanya? Pokoknya ngerti sendiri. Ada gitu ya. Oke, baik. Ini berhubung waktunya sudah jam. Demikian Mas, semoga bermanfaat. Ya. Barangkali terakhir nih Pak, ada sedikit himbauan atau pesan buat kita nanti menghadapi 14 Februari. Ya, intinya kalau buat pemilih ya mari kita gunakan hati nurani kita untuk memilih, jangan terpengaruh dengan hoax-hoax yang barangkali berseliweran. Bisikan-bisikan. Kembali ke hati nurani kita. Bagi mereka yang sedang berkontestasi, yang yakin menang,
ingat bahwa Allah yang akan menentukan segalanya. Rakyat kita ini nggak bisa dibodohi terus. Wallahu khairul makirin, Allah yang sebaik-baik pembuat makar itu. Tentu saya begini tuh dalam rangka juga ikut mencontoh para guru besar dari berbagai kampus yang kemarin karena saya dari kampus juga, Mas. Saya mencoba memahami seperti itu. Ini sebagai bentuk cinta saya terhadap negara saya. Iya. Nggak pengen kedepannya terjadi apa-apa gitu ya, Pak. Jangan sampai terulang kembali. Begitu Mas Sandi, Mas sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.